Perkenalkan, nama saya Fiona Mautda dari kelas 10-1. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja geografi saya, yaitu angin dan jajarannya. Baiklah, langsung saja pada penjelasan. Angin dan jajarannya. Angin tentu saja bukanlah suatu hal yang asing bagi kita. Setiap hari kita bertemu dengan angin dan merasakan kedatangan angin. Pengertian angin sendiri merupakan sebuah udara yang bergerak dari akibat suatu rotasi bumi dan akibat perbedaan tekanan udara di sekelilingnya. Angin bergerak dari suatu tempat yang mempunyai tekanan udara tinggi ke bertekanan udara yang rendah. Angin tidak dapat kita lihat, namun dapat dengan mudah kita rasakan. Seperti halnya proses terjadinya hujan, angin juga tidak datang dengan sendirinya, tanpa melalui suatu sebab tertentu. Adanya angin ini karena melalui suatu proses atau suatu siklus. Proses terjadinya angin melibatkan 3 proses, yaitu terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Matahari yang memancarkan sinarnya tidak bisa menyinari dengan intensitas penyinaran yang sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pastilah ada perbedaan di beberapa wilayah atau tempat perihal penerimaan sinar matahari ini. Nah, perbedaan radiasi atau cahaya matahari inilah yang menjadi dasar terbentuknya angin. Terjadi pengembangan udara atau pemuaian udara. Dalam proses terjadinya angin, setelah terjadi perbedaan suhu dan tekanan, selanjutnya terjadi pengembangan udara atau pemuaian udara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan atau suhu yang ada di suatu wilayah tersebut. Pada daerah yang mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, udara akan mengalami pengembangan atau pemuaian, sehingga mempunyai tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang hanya mendapatkan sedikit sinar matahari. Karena terjadinya pemuaian udara atau pengembangan udara ini, maka terjadi perbedaan tekanan udara di antara kedua daerah tersebut. Terjadinya gerakan udara. Adanya perbedaan tekanan udara yang diakibatkan oleh pemuaian udara ini akan memicu terjadinya pergerakan pada udara. Udara yang berada di daerah dengan tekanan lebih tinggi akan bergerak menuju daerah yang mempunyai tekanan udara lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah yang mendapat sinar matahari rendah akan lebih mempunyai banyak angin menuju daerah yang lebih panas. Dan inilah akhir dari proses terjadinya angin. Dan terbentuklah angin. Proses terjadinya angin dari asal sinar matahari hingga terbentuklah angin. Angin mempunyai beberapa jenis. Jenis-jenis angin ini dilihat dari beberapa klasifikasi. Berikut macam-macam angin yang dapat kita jumpai. Jenis angin yang pertama yang mudah kita jumpai adalah angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat menuju ke laut. Angin darat ini terjadi ketika malam hari, yakni sekitar pukul 20 hingga pukul 6 pagi. Angin laut merupakan kebalikan dari angin darat, yakni angin yang bertiup dari laut ke darat. Merupakan kebalikan dari angin darat, maka angin laut ini berhembusnya pada waktu pagi atau siang hari, yakni sekitar pukul 9 hingga pukul 16. Berikut gambar angin darat dan angin laut. Bisa dilihat, angin darat berhembus dari darat ke laut terjadi pada malam hari. Angin laut berhembus dari laut ke darat terjadi pada siang hari. Angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah menuju arah puncak gunung, sehingga dapat dikatakan bahwa angin lembah ini bertiup dari atas ke bawah. Umumnya, angin lembah ini bertiup pada waktu siang hari. Angin gunung adalah angin yang merupakan kebalikan dari angin lembah. Angin gunung ini merupakan jenis angin yang bertiup dari arah puncak gunung menuju arah lembah. Angin gunung ini umumnya terjadi ketika malam hari. Ini adalah gambar angin lembah dan angin gunung. Angin muson barat dan timur. Angin muson barat adalah jenis angin yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia. Angin muson barat ini memiliki kandungan curah hujan yang tinggi karena angin ini bersifat basah. Angin ini bersifat basah karena melalui tempat dengan cakupan yang luas dan mengandung banyak air seperti samudra. Ketika angin ini bertiup, maka Indonesia mengalami musim penghujan. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia.
Angin ini merupakan kebalikan dari angin muson barat. Jika angin muson barat mempunyai sifat basah, maka angin muson timur tidak mempunyai sifat kering. Maka dari itu ketika bertiup angin ini Indonesia memiliki musim kemarau. Alasan mengapa angin ini bersifat kering karena melewati ruang yang sempit dan melewati gurun-gurun. Gambar angin muson barat dan timur. Angin fon. Jenis angin yang selanjutnya adalah angin fon. Angin fon ini juga disebut dengan angin jatuh. Angin jatuh atau fon ini merupakan angin yang terjadi dan bergantung pada hujan orografis. Angin fon ini dapat bertiup di suatu wilayah yang mempunyai temperatur berbeda-beda. Angin ini memiliki sifat yang tergolong panas, dan angin juga merupakan salah satu angin yang sering memakan korban ketika tertiup tiupan angin ini. Tiupan angin ini seketika akan membuat korban layu dan mati, karena daya tahan tubuh yang tidak kuat untuk menahannya. Gambar angin fon. Berikut adalah manfaat-manfaat angin. Memberikan kesejukan, dapat menerbangkan pesawat, penggerak perahu layar, sebagai sumber energi listrik, penyerbukan tanaman, penyebab terjadinya hujan di daratan, penggerak pompa irigasi, dan penggilingan padi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.